Sobat Cuan, jumpa lagi di segmen wawancara atau interview cuap-cuap cuan. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa di setiap segmen interview cuap-cuap cuan. Nah, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang merupakan institutional investor. Namanya adalah Lianto Sudarso, co-founder PT Wahana Tumbuh Investasi. Kita akan cari tahu lebih dalam soal salah satu strategi investasi yang namanya value momentum investing. Apa sih kelebihannya, kayak gimana sih caranya, dan siapa tahu ini cocok buat Anda. Oke, halo Lianto, apa Halo, kabar? halo, selamat sore Mbak Alin. Baik. Baik, oke. Kita mau belajar nih dari seorang Lianto soal strategi investasi yang namanya value momentum investing. Boleh dijelasin nggak untuk Sobat Cuan nih secara gampangnya, sederhananya, value momentum investing ini Hmm. apa sih? So basically value Gitu. momentum investing itu sebenarnya gampangnya kita itu mencoba untuk menggabungkan tiga komponen jadi satu, ya, yaitu pertama fundamental, yang kedua adalah technical, yang ketiga adalah mungkin ini lebih kalau bisa dibilang mungkin bandarmologi, atau mungkin saya melihat ini sih pergerakan barangnya yang ada di pasar itu bagaimana gitu. Nah, yang kita coba, yang kita bungkus namanya itu tacuan analisis begitu. Apa tuh? Nah, jadi T-nya itu kalau buat tacuan analisis ya, T-nya itu pertama the management of the company. Oke. Nah, terus habis itu A-nya itu annual report of the company, jadi talking about the apa namanya, laporan keuangannya obviously. Dan terus C-nya itu adalah candlestick pattern. Nah, jadi kita mau lihat nih, kalau udah C ini udah masuk ke technical nih. Nah, terus habis itu U-nya adalah universe of support and resistance. Jadi kita tahu nih dia lagi di support atau lagi di resistance atau bagaimana. Nah, udah masuk ke A dan N, ini kita lebih melihat polanya itu barangnya atau sahamnya itu, A-nya sendiri adalah accumulation and distribution, dan N-nya adalah name of stock brokers. Basically, memang saya harus membuat saham-saham mereka dalam 1 tahun itu bagaimana beat the market, bisa mungkin 30-40, kalau misalnya kayak tahun 2020 mendukung ya bisa puluhan sampai ratusan persen gitu. Tapi kalau kondisinya sudah sekarang kan agak berbeda gitu. Jadi memang we need to generate the profit yang gede sih, tapi memang dalam waktu 1 tahun. Oke. Tadi, di situ disebutkan kita perlu merhatiin manajemen sebuah perusahaan atau emiten itu, kemudian kita baca juga laporan keuangannya. Apa nih yang perlu kita perhatiin secara spesifik di laporan keuangan ini untuk mastiin kita dapat perusahaan yang bagus nih, selain tadi posisi cash-nya? Let's say banking gitu kan. Di banking ini pasti kita lihat nih, oh mana yang paling saya suka itu cari pertama adalah masalah profitability-nya dulu. Ya kalau di bank net interest margin dan ROI itu pasti. Nah, terus habis itu saya akan detail down kayak kayak dia itu breakdown-nya lebih banyak kemana untuk ngasihnya gitu kan. Dan kayak kemarin itu kalau kita lihat restrukturisasi perbankan ini kan belum rata semua kan. Nah, ini kita mau lihat nih, mereka itu sebenarnya lebih fokus kemana, dan untuk penyaluran kreditnya, dan mana yang lebih cenderung tanda kutip bermasalah gitu. Jadi kita lihat juga NPL-nya dan breakdown-nya dari semuanya itu. Nah, dari semua itu udah kita lihat valuasinya yang terakhir. Nah, jadi kalau valuasinya ini masih murah dan apa namanya, ibaratnya ini is too good to be true gitu ya. Kalau perbankan kita masih pakai price to book value begitu ya. Nah, itu pasti ini udah saya watch list. Yang satu masih sideways, yang satu udah naik. Ya saya akan compare, kalau mereka ROI-nya hampir sama-sama, terus NPL mereka juga hampir mirip-mirip, saya akan milih yang masih sideways, Mbak Ali. Oke, buat sobat cuan nih boleh dikasih pantulan atau bocoran saham apa sih yang masuk kriteria ini? Masih sideways, valuasinya juga bagus, belum gerak terlalu banyak, jadi mungkin masih bisa ada potensi upside cukup besar. Ya, kalau sebenarnya kalau yang saya suka tahun ini itu salah satunya sebenarnya selain banking ya, I think this year itu juga adalah tahunnya telekomunikasi. Di Omnibus Law, kalau kita semua fokus masalah masalah lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tapi
Omnibus Law itu juga menguntungkan sektor telco. Salah satunya, mereka boleh sharing tower. Mereka juga boleh konsolidasi. Dan price war di antara mereka itu diatur. Price cap limitnya di atas sama price cap limitnya di bawah. Jadi itu akan menguntungkan mereka. Nah, dan yang paling menarik lagi, kalau mereka benar-benar bisa konsolidasi, nah ini marketnya akan lebih terkontrol. Nah, contohnya nanti adalah iSAT sama Hutchington. Nah, itu kalau berhasil, itu pasti akan menjadikan satu sampel. Sama lah kalau misalnya nanti Tokopedia sama Gojek berhasil ya, itu akan nanti jadi contoh tuh yang lain, kayak misalnya Traveloka atau dan fintech-fintech unicorn lainnya di dalam Indonesia untuk mau IPO. Begitu. Oke, kalau gitu selain perbankan dan telco, sektor apa lagi nih menurut, Lianto yang ini tuh, story-nya cukup kuat untuk 2021? Pertama, kan kita tahu bahwa infrastruktur ini butuh semen, satu. Kedua, ini kan masih bergulir terus ya, kayak apa namanya, Stimulus properti. stimulus properti masih terus bergulir kan. Nah, hopefully itu nanti saat nanti DPK di perbankan itu udah mulai keluar, nah ini pasti akan menguntungkan properti nih. Ya kalau properti juga butuh semen, infrastruktur juga butuh semen. Nah, jadi kita beli aja semennya kalau bingung saham infrastrukturnya yang mana gitu kan. Proksinya gitu aja ya? Iya, jadi kita cari proksinya aja gitu loh. Oh, which one nih? Semakin Ya. menjurus ya ngoreknya. Kalau saya ngomong, saya lebih paling suka semen Indonesia ya, SMGR. Oke. Sebenarnya simple, karena kenapa? Semen itu kan sebenarnya komoditi ya. Maksudnya bukan something yang spesial gitu. But the thing is, SMGR ini punya infrastrukturnya atau logistiknya itu dari hulu ke hilir ke Indonesia. Semuanya. Sedangkan kalau semen-semennya lainnya itu mereka cuma kuat di satu daerah gitu loh. Kayak misalnya semen Baturaja cuma kuat di daerah Sumatera, kalau Indosemen cuma kuat di daerah Jawa, Jakarta, dan sekitarnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau SMGR itu hampir dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Jadi dari secara utilisasi rate-nya dan dari secara dia punya apa ya namanya ya cost-nya ya itu pasti dia bisa lebih kompetitif Apa nih gitu. saham-saham yang di tengah market yang galau ini lagi dihempas dan kayaknya murah gitu ya? Eh mungkin kalau sekarang kalau saya lihat saham-saham ini mungkin lebih fokusnya itu yang retailers ya, terutama seperti apa yang seperti Ramayana gitu ya. Ini Dan kalau cash memang rich juga ya kalau ya Wells nih ya? dia kan company-nya punya triliunan gitu ya cash-nya. Dan itu juga harus diingat itu belum efek dari dia rencana mau buyback 350 miliar yang nunggu RUPS. Oke, menarik story play-nya juga nih ya untuk emiten Ya, yang satu ini. ya. Tapi jangan jangan lupa juga apa namanya masalah value trap ya. Kadang-kadang kan kita lihat ini saham murah, murah-murah, tapi apa namanya kali ini dia jebol, nah jangan sampai kita ambilnya itu waktu kena value trap. Nah itu juga nggak boleh gitu. Oke. Soal value trap menarik nih ya. Sebenarnya is there such thing value trap atau memang kitanya aja kurang sabar gitu nungguin nih saham bergerak sesuai dengan value-nya, harganya? Nah sebenarnya saya ada dua persepsi nih kalau value trap. Yang pertama dia sahamnya bagus, terus tiba-tiba jadi jelek karena apa namanya, terus dia turun kan, jadi jelek. Dia murah, kita pikir dia valuasinya murah, tapi ternyata udah ada terjadi perubahan pada fundamentalnya. Nah itu value trap pertama. Nah value trap kedua, nah ini yang menarik nih. Jadi begini, itu kenapa saya di tacuannya itu yang terakhir, itu kan ada ngomong kayak bandarmologi sama kayak akumulasi sama distribusi. Nah jadi gini, oke, sebenarnya ada beberapa saham sebenarnya itu bagus, tapi somehow dia nggak bisa naik. Karena kenapa? Karena dia, saya nggak mau nyebut, saya nggak etis lah ya kalau nyebut namanya sebenarnya. Iya. Karena pergerakan dia punya barangnya itu sebenarnya disirkulasikan, direpokan. Oh, Nah kalau jadi itu saham-saham yang direpokan ini harganya biasanya gimana? saham-saham direpokan ini tuh dia itu biasanya kalau naik dia langsung cepat turun. Nah apalagi kalau saya ada pengalaman ngatasin beberapa repo dan dia gagal bayar. Jadi kalau gagal bayar itu kan sahamnya akan dikasih ke yang peminjemnya kan, karena kan yang digadaikan sahamnya.
Jadi setiap kali ada sentimen bagus pun, dia pasti akan ditimpuk. Karena pemegangnya ini mau keluar. Kan percuma kita pegang saham. Saham harus jadi cash buat mereka. Gitu. Nah itu jadi salah satu ciri-cirinya. Selama ini mungkin retail-retail numpang cuan dari kode broker, sebentar lagi mau dihapus. Nah, ya gimana, Hmm. is there any way nih retail-retail tetap bisa tahu, saham ini dalam fase apa tanpa memperhatikan atau ketika informasi kode brokernya ditutup? Jadi menurut saya, walaupun itu udah dikurangin, udah nanti misalnya nggak ada, toh anyway juga di negara lain nggak ada gitu ya, cuma baru Indonesia aja setahu saya yang ada kayak gini. Eh, Menurut saya yang paling penting ya balik lagi back to the basic. Ya, Anda harus tahu kenapa Anda mau beli saham ini, gitu. Ya jadi memang paling penting itu sebenarnya ya TA-nya itu, TA-nya itu, manajemennya sama annual report-nya, sama valuasinya itu paling penting dulu. Kalau begitu di tengah, ketidakpastian seperti saat ini, seperti apa sih, strategi atau apa yang bisa dilakukan oleh investor-investor retail yang diombang-ambing pasar? Ya, I think ini ya paling pertama dan paling terutama untuk mungkin investor angkatan corona aja itu ya. Pertama, jangan expect saham seperti tahun 2020 lagi. Tapi tahun ini akan lebih selektif gitu loh. Dan yang kedua ya pasti ya back to basic. Jangan sekali-sekali pakai uang yang hot atau ya yang diperlukan untuk sehari-hari karena pasar ini banyak PHP-nya. Ya kecuali Anda scalper lah, maksudnya hari ini masuk 5 menit lagi keluar, nah itu terserah Anda gitu loh. Kalau nggak ada yang undervalue, saya nggak akan masuk. Gitu aja. Gitu. Oke, jangan dipaksain masuk ke pasar Iya, kalau emang lagi nggak nggak iya enak ya? iya, kalau memang nggak the time will come gitu loh. Kalau iya, jadi misalnya contoh misalnya saya habis take profit satu saham juga di porto saya. Ya kalau misalnya lagi ada yang nggak menarik, ya nggak begitu ini, apa namanya, saya nggak akan paksa gitu loh. Iya, tugas kita untuk belajar terus dan melakukan riset. Terima kasih Lianto Sudarso sudah berbagi bersama Sobat Cuan di podcast Cuap-Cuap Cuan. Sukses selalu, salam sehat. Thank you. Bye. Ya terima kasih Mbak Alin. Terima Sorry, kasih. thank you.